Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kami berserah penuh, oh, ku berserah penuh, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh, serah penuh, serah Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan, ku berserah Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari kita satu di sejenak. Sadarkah kita semua bahwa Tuhan itu selalu menuntun langkah kita, tapi kerap kali pikiran kita, kerap kali dunia menyerongkannya. Oleh karena itu kita perlu setiap waktu selalu membaca firman Allah supaya kita ingat bahwa Allah terus bekerja tiada berhenti untuk menuntun setiap langkah anak-anaknya, supaya dia berjalan sesuai dengan rencana Allah. Rencana yang indah dan rencana yang berharga bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mau belajar untuk tetap mempersembahkan hidup ini. Bahkan juga menyerahkan perjalanan hidup ini. Supaya Roh Kudus menuntun setiap hidup kita. Memberikan hikmat, memberikan kekuatan. Karena dikala kita susah, masalah, persoalan, baik dalam pekerjaan rumah tangga, baik dalam keuangan, kesehatan, maupun yang lainnya, percayalah bahwa Tuhan itu ingin menolong kita, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Tapi yang pasti, jangan sampai iman kita yang jatuh. Iman itu harus dipertahankan, karena iman itu tangan rohani kita untuk meraih setiap janji Tuhan. Tangan iman itu ada tangan kita, tangan rohani untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami yang tempat ini. Engkau menyucikan hati pikiran kami, supaya setiap kami membuka hati kami, supaya menjadi tempat perbendaharaan firman Allah. Sehingga Roh Kudus boleh diam di dalam hati kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi rumah Allah yang hidup. Sehingga kemanapun kami pergi Tuhan, orang melihat Yesus ada. Dan banyak hal yang terjadi. Ketika kami melayani, banyak juga orang Tuhan dijamah Tuhan. Ketika kami berdoa, banyak orang dijamah melalui hidup kami Tuhan. Yaitu karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu penuh dan berkuasa atas hidup kami.
memberikan kekekalan, pengharapan, dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Tetap berdiri, kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Terima kasih. Nah, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat akhir-akhir dunia ini, ada begitu membingungkan dan menakutkan dan mencemaskan. Tapi ada beberapa hal yang perlu saudara kita mengerti. Bahwa ada yang lebih penting dan yang sudah ada pada kita. Dan yang jauh lebih berharga. Tapi kerap kali kita ini diserongkan untuk melihat sesuatu yang berharga. Tetapi sebenarnya itu pancingan saja. Contoh-contoh jelas kita lihat dulu untuk pembukanya. Wahyu 13 ayat 13 sampai dengan 15. Wahyu pasal 13 ayat 13 sampai dengan 15. Dan ia, yaitu binatang itu, yaitu antikris, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Sampai di sini dulu. Ini pembuka saudara supaya saudara tahu. Dunia sekarang ini umat Tuhan dilarikan apa sesuatu yang luar biasa dilihat oleh mata. Bukan sesuatu yang luar biasa yang dilihat oleh mata rohani. Contohnya, kalau saudara ada pendeta atau orang lain, dia berdoa, api turun, apinya turun. Saudara pasti seluruh dunia cari itu. Gereja-gereja akan kosong pergi ke tempat orang itu. Bahkan orang mati dibangkitkan semua berbondong-bondong sana. Ini hebat. Nah itu memang tidak bisa dipungkirin. Tapi firman Tuhan ini berkata, antikris binatang itu akan melakukan seperti itu. Terus kelebihannya apa Pak Pendeta? Mungkin begitu kan. Nah kalau api turun dari langit katanya itu antikris bisa. Terus pendetanya bisa apa? Betul saudara ya. Nah kalau dia bisa membangkitkan orang mati, terus pendetanya bisa apa? Saya mau kasih tahu saudara, ada yang lebih hebat lagi. Pendetanya mungkin gak bisa apa-apa. Hidup juga pas-pasan mungkin. Doakan orang juga tidak semuanya sembuh. Belum pernah doakan orang mati bangkit, apalagi spektakuler seperti ini. Tapi ingat, ketika pendeta tumpang tangan mendoakan, dia bisa menurunkan Roh Kudus turun atas hidupmu. Mana yang lebih hebat saudara? Api itu turun atau Roh Kudus itu turun? Nah ini saya ingin membuka wawasan kita, khususnya kepada teman-teman sore hari ini. Di dalam kehidupanmu dan saya ada satu kekuatan kuasa yang luar biasa. Sehingga kita tidak boleh terpancing untuk ingin mendatangkan mujizat yang spektakuler. Supaya orang datang kepada kita, sehingga kita dipuji-puji. Sehingga akhirnya kita mengajar jemaat dan orang lain, yo lihat mujizat, sakit sembuh, orang lumpuh bangkit, orang mati sudah dibangkitkan. Saudara akan terkejut semua itu hebat. Di akhir zaman, saudara itu memang ada tapi bukan utama. Yang utama itu para hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Engkau berdoa, Roh Kudus itu turun kepada seseorang. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menurunkan Roh Kudus turun kepada seseorang. Kecuali orang percaya karena dia dipakai oleh Tuhan. Makanya Paulus menumpang tangan Roh Kudus turun pada orang itu. Roh Kudus itu bicara tentang pribadinya. Karena kita tidak bicara tentang mujizat-mujizat, iblis bisa juga. Tapi bisa membuat orang itu sadar bahwa hidup ini ya seperti ini. Bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari hidup ini yang kita cari di dunia ini. Yaitu kebenaran firman Allah. Karena kalau kebenaran itu ada,
kebenaran akan memerdekakan kita dari semua persoalan, semua masalah, semua pergumulan saudara dan saya. Sehebat apapun juga, kalau kebenaran itu ada pada kita. Ada pada kita, bukan cuma kita tahu, bukan kita lihat, ada pada kita. Maka kebenaran itu, saudara, akan memerdekakan kita, bukan kita yang memerdekakannya. Seorang pendeta mungkin di desa, saudara. Ada teman saya, pengusaha, penginjil, orang Jakarta kaya. Dia pikir, wah di desa, pendetanya biasa-biasa. Kadang-kadang dia suruh, Pak Pendeta tolong kursinya. Pak Pendeta, memang dianggap kelas bawah lah. Gitu. Karena dia bisa khotbah, ya, dia bisa ya punya uang juga. Pendetanya nggak punya apa-apa. Ketika desa pelayanan 2 hari, pendeta desa datang berkata begini, Bapak, apa yang saya bisa doakan untuk Bapak? Terkejut ini, berani benar ini pendeta desa doain saya. Gitu loh. Dia berkata, saya punya semua Pak. Mungkin ada yang belum punya, saya doakan Pak. Ya, saya sudah menikah 7 tahun belum punya anak. Saya boleh doakan? Boleh. Ya, pengusaha ini senyum-senyum saudara. Ketika didoakan, tahun depan punya anak. Tepuk tangan untuk Tuhan yang berasa. Jadi saudara jangan melihat pendeta itu biasa atau tidak biasa, atau mujizatnya ada tidak ada. Tetapi yang pasti kuasa otoritas Allah itu ada pada dia. Kalau saudara cuma melihat mujizat-mujizat, suatu hari kita akan diselewengkan, disesatkan. Kenapa? Karena itu kan benar toh Pak, itu kan bagus. Gereja Bapak, gereja mana-mana gak sehebat itu kok. Saudara, kita itu bicaranya apakah setiap gereja itu sudah menjadi perwakilannya Tuhan untuk bisa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Itu yang paling penting. Ketika Roh Kudus dicurahkan, orang itu sadar dari dosanya. Orang itu akan kembali kepada Tuhan Yesus. Orang itu dipulihkan. Orang itu dituntun. Setan tidak bisa mendatangkan Roh Kudus. Bayangin, manusia kita ini orang biasa kan? Biasa gak ada apa-apa. Manggil polisi belum tentu polisi datang. Tapi kalau engkau manggil Tuhan, kau panggil Roh Kudus turun, dia turun bukan karena kita hebat. Karena memang dia menyertai kita, dia melengkapi kita, dia mau bersama dengan kita, dia adalah rekan kerja sama kita. Itu yang gak bisa dilihat oleh mata. Makanya mata rohani kita harus terbuka. Jangan terlalu kagum dengan hal-hal yang nampak di luar itu hebat. Tapi kagumlah dengan hal-hal yang tidak terlihat. Tapi itulah kuasa Allah, kasih Allah. Kita lihat terus ayat yang ke-14-15. Tadi yang bisa menurunkan api itu, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Hebat juga kan? Hebat. Dan bertindak begitu rupa. Bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Contoh saudara, ini kita jelas arahnya ini. Gak usah kita lihat siapa-siapa, kemungkinan-kemungkinan selalu ada. Tafsiran-tafsiran selalu ada. Tapi kita lihat realita bahwa Alkitab ini memang benar. Yaitu kalau kita lihat sekarang ada robot dan ada AI. Sekarang orang-orang jarang tanya kepada orang, dia kalau punya masalah tanya AI. Ini sudah tanya. Orang sudah cari robot persis manusia. Saudara mau cari yang model siapa, tinggal dikasih gam. Dan taatnya luar biasa. Perempuan-perempuan mau cari laki-laki yang tunduk, cari robot yang taat luar biasa. Ya. Laki-laki mau cari perempuan yang kerja 24 jam tanpa mengeluh, cari robot. Dia bisa bikin, tidak pernah salah. Mau bikin susu ukurannya berapa, tahu semua. Jam berapa, dia tahu semua. Ditanya apa, dia bisa jawab semua. Tapi ingat, saudara, ingat,
dia tidak punya perasaan. Dia tidak punya cinta. Oleh karena itu memang dia tidak pernah bersalah. Karena dia diciptakan secara mesin. Tetapi kalau kita lihat di akhir zaman ini, dokter sekarang pakai robot. Itu operasinya pas. Kalau dokter ngoperasikan kadang-kadang, apalagi dempet, harus dipisahkan dulu setengah mati. Patung ini jalannya pas, lurus, tidak gemetar, nggak ada perasaan. Semua sudah terprogram. Nanti saudari, teman-teman kalau pergi di rumah sakit, nanti yang lain ini patung-patung semua. Luar biasa nggak? Sakit apa ini? Oh saya tahu semua dia. Semuanya tahu. Oleh karena itu, yang paling bahaya, pendeta sudah tidak cari firman, tanya Tuhan. Pendeta tanya patung, tanya AI. Ini yang bahaya. Aku mau khotbah tentang apa yang semangat ya. Tentang api dan kemudian Roh Kudus. Tentang apa lagi? Berkat, mujizat, tulis. Keluar semua dia. Gak repot-repot cari. Gampang. Tetapi saya katakan itu berbahaya. Lu kok berbahaya Pak? Kan pelayanan. Berarti kita ini tidak lagi mau dengan roh Tuhan. Kita tidak mau merenung dan kita tidak mau diajar. Kita tidak mau dipimpin, dituntun oleh roh Tuhan. Itu yang berbahaya. Tapi kalau khotbah saya biasa nggak tepat Pak. Kalau AI itu kelihatannya bagus. Bukan soal tepat nggak tepat. Yang bagi kita ini semua pengkhotbah itu adalah bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Dia harus mendapatkan rema. Dia harus bergumul dengan Tuhan. Dia harus merenungkannya. Karena Roh Kudus itu menghibur seseorang. Roh Kudus itu mengajar seseorang. Roh Kudus itu menginsyafkan seseorang. Roh Kudus itu menuntun seseorang. Roh Kudus memberitahu hal akan datang. Saya tanya AI, kurang lebih besok, ya, saya mati di mana? Dia bingung. Terus saudara, dia tanya, Bapak mau mati di mana loh? Tapi Tuhan tahu semuanya. Oleh karena itu saudara, saya tidak anti, tapi itu kan sudah berbicara. Kita boleh tanya mengenai pengetahuan apa secara umum boleh. Tapi saya ingatkan, kalau soal nasib sama firman itu tidak pada dia. Harus kembali kepada Tuhan. Karena dia bukan Tuhan. Masa depanmu, nasibmu, maupun firman Tuhan harus kepada Tuhan. Kalau tidak, ini sekarang sudah mulai banyak pendeta-pendeta nggak mau repot, sudah seperti itu. Nah itu seakan-akan dia sudah tidak lagi mengandalkan Roh Kudus. Seakan-akan Tuhan sudah tidak dianggap tidak ada. Saudara, padahal Tuhan ingin bersama-sama dengan orang ini untuk membimbingnya. Itulah yang terjadi di akhir zaman. Oleh sebab itu kita melihat tentang pengorbanan Yesus. Temanya berkorban untuk mencapai kemenangan. Tidak ada orang menang tanpa berkorban. Kakak saya seorang atlet. Setiap pagi dia minum susu, makan telur, olahraga 2 jam. Karena dia pelari cepat, lari gawang putra dan sebagainya. Dia kalau di rumah, kalau nggak keluar, dia di depan kaca, dia lari kakinya diangkat segini tingginya, dan itu kecepatan tinggi. Itu bertahun-tahun. Padahal mungkin 2 tahun lagi itu pertandingan. Tapi 2 tahun dia latihan. Kalau mau menang, itu harus pasti berkorban. Kalau mau berhasil, juga harus berkorban. Apalagi jika mau bersama dengan Tuhan, juga harus berkorban. Korbannya apa? Perasaan saudara harus diletakkan. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Amin. Apalagi yang harus diletakkan saudara? Ya pikiran kita, supaya kita jangan merasa lebih pandai dari Tuhan.
Tapi kita tahu semua itu Tuhan yang mengendalikan semua. Walaupun dia tidak bisa kita dengar suaranya, tapi kerjanya nyata. Amin. Kerjanya Tuhan itu nyata. Saudara, Tuhan saya mau tanya ini di mana Tuhan? Kok gak jawab ya? AI jawab, Tuhan gak jawab. Tapi dia hasilnya nyata sekali. Tapi kalau AI itu hanya cuman jawaban-jawaban teori. Markus 15 ayat 37 sampai 41. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Terus ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh dia adalah anak Allah. Itu orang yang menghukumnya, kepala pasukannya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayani waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini. Pertama, kita lihat dulu pengorbanan penebus dosa. Mengapa Tuhan rela menyerahkan nyawanya? Dia memang disalibkan, tapi kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak mati. Tapi dia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Kenapa saudara? Karena dia sebagai korban penebus dosa. Sehingga kita tidak setiap tahun beli korban untuk memberikan korban itu. Tapi kita cukup menerima korban Yesus itu. Darahnya ada pada saudara dan saya. Ketika engkau menerima kematian Yesus, itu sama dengan darahnya dia ada pada kita. Dagingnya dia ada pada kita. Sehingga kita boleh disebut juga anak-anak Allah. Tapi kebanyakan kita ini, orang-orang percaya ini, kurang saudara. Kurang untuk menghayati kematian Tuhan ini. Dianggap ya memang mati menebus dosa saya. Tapi yang pasti dia dengan rela menyerahkan nyawanya. Tidak mudah. Makanya kemarin malam saya itu merenung banyak. Merenung banyak sampai jam 4 pagi. Intinya cuma satu. Saya tulisin. Pelayanan itu mulia, agung, kudus, dahsyat, dan luar biasa. Pelayanan itu, saudara, mulia, agung, kudus, dahsyat, luar biasa. Saya dibangunkan oleh Tuhan. Bukan saya tidur bangun, belum tidur. Tapi saya dibangunkan. Saya pelayanan sungguh-sungguh. Apakah itu sadar bahwa yang kamu layani itu adalah yang mulia? Apakah kita sadar? Oh, saya sudah pelayanan sungguh-sungguh. Apakah kita sadar bahwa pelayanan itu adalah agung? Saudara Asar, mungkin WL Singer, pemain musik, main, oh sungguh-sungguh Pak. Sadar enggak? Kalau pelayanan itu kudus. Amin. Loh, saya kan cuma terima tamu, ngitung jumlah. Sadar enggak kalau itu juga dahsyat dan luar biasa? Amin. Jadi kalau kita, apalagi kita ke gereja, makanya setiap kali di mimbar atau pelayanan apapun juga, persiapkan dirimu dengan baik. Yesus memang mati untuk dosa kita. Apa yang harus kita perbuat? Kita tidak perlu mati untuk dia. Karena kita tidak menyelamatkan dia dan orang lain.
tapi kita hidup untuk Dia. Artinya, tepuk tangan untuk Tuhan. Artinya, semua korban yang dipersembahkan itu adalah korban yang hidup. Dan kemudian dia disembelih. Tetapi kita, saudara, korban yang hidup tidak perlu disembelih. Karena kematian Yesus itu adalah kematian kita juga. Kematian terhadap dosa. Jadi saudara, Yesus waktu mati, itu kita mati juga. Yesus bangkit, kita bangkit juga. Kolose pasal 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Melayakkan kita. Luar biasa enggak? Di dalam apa itu? Untuk orang-orang kudus kerajaan anaknya yang kekasih. 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkannya kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa melalui kematiannya. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan, saudara. Makanya kita bisa merayakan kebangkitan karena ada kematian. Kadang-kadang orang bertanya begini, Allah kan buat apa turun dunia mati? Itu simpel orang tanya, kalau Allah datang dunia jadi manusia mati, masa Allah itu mati? Pertanyaannya, saya mau kasih tahu, Allah itu Allah hidup atau mati? Allah itu hidup. Untuk menyatakan Allah itu hidup, Dia harus bisa mengalami mati dan hidup. Amin. Itu yang benar. Jadi jangan cuma berpikir Allah yang hebat kok mati. Dia memang rela mati. Untuk menyatakan Allah itu Allah yang hidup. Makanya dia bangun dari kematian. Menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang hidup. Amin. Jadi kita ini paling bahagia saudara mengikut Tuhan seperti itu. Oleh karena itu kalau kita melihat ketika Yesus disalibkan itu. Dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelumnya tirai tabir bait Allah itu terbelah jadi dua. Kenapa tabir itu terbelah jadi dua? Karena di balik itu tidak boleh satu orang pun masuk. Hanya 1 tahun 1 kali. Itu pun kepala imam yang dipilih. Anggap aja periode tertentu. Kepala imam itu dipilih, entah diundi apa. Setelah itu dipilih, dia akan masuk dari tirai itu, tapi semua dikasih rantai. Dan dia masuk. Dan waktu dia masuk, tidak ada yang bisa tahu lagi. Waktu dia masuk, kalau dia nggak suci, kalau dia ada sesuatu salah, dia langsung mati. Karena Allah itu suci, Allah itu kudus. Makanya begitu mati, ditarik-tarik, kok nggak ada suara, ditarik keluar. Nggak bisa orang masuk ke dalam, nariknya. Nah, tirai itu terbelah jadi dua. Artinya, saudara, bahwa kita sudah bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena dosa kita sudah ditutup dengan darah Yesus. Makanya kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Jadi kalau berdoa, ya hayatilah kata Bapa kalau saudara sebut Bapa. Kalau saudara sebut Tuhan, hayatilah kata Tuhan itu. Kalau saudara sebut Yesus, hayatilah nama itu. Amin. Kalau saudara kadang-kadang berdoanya Bapak, saudara tidak punya hubungan pribadi dengan dia. Coba kalau saudara ketemu sama orang ayah, saudara pasti ketemu Pak, nah, beda. Ada seorang anak laki-laki ya.
Dia ini suka ngambek gitu. Tidak tahu kenapa suka ngambek. Udah besar, dimarahin mamanya ngambek, sore baru pulang. Suka begitu. Suatu hari mamanya juga marah. Dan kemudian dia ngambek. Kali ini gak pulang-pulang. 3 tahun. Mamanya cari di mana-mana gak ketemu. Mamanya gak menemukan. Hati seorang mama itu, hati seorang ibu itu beda, saudara. Dia yang melahirkannya. Dia cari gak ketemu. Tahun ketiga, ada seorang yang melihat dia tidur di sebuah bangunan kuno. Gak ada penghuninya, cuma pakai plastik-plastik begitu. Ini aku pernah kenal, ini anaknya orang itu. Kenapa tinggal di sini? Lapor kepada mamanya. Mamanya gak tunggu lama. Dia datang ke tempat itu. Dia cari anaknya, saudara. Dan ketika ketemu anaknya, dia nangis sekali kepada anaknya. Dia peluk anaknya diam. Dia peluk, dia nangis, dia peluk. Dan digeret bawa pulang. Hati mama itu seperti itu, saudara. Kita juga sama. Tuhan itu mengasihi kita lebih dari segalanya. Kerap kali kita ngambek keluar dari gereja. Tapi Tuhan masih kirim orang untuk kembalikan kita ke gereja. Jangan sampai kita diambil oleh iblis, saudara. Kenapa? Allah itu mengasihi saudara dan saya. Amin. Orang tuanya punya mobil mewah. Dijemput sama mobil mewah. Anaknya mau tidur gelandangan seperti itu. Makanya disebutkan, saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, maka kepala penjaga pasukan itu, waktu Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, sungguh orang ini anak Allah. Kalau zaman dulu kata anak Allah itu berarti dia sudahlah Allah sendiri. Kalau kita dulu lihat Hercules, anaknya dewa Zeus, berarti dia itu Zeus sendiri yang jadi manusia. Itu seperti itu. Nah, karena dia mati sebagai anak Allah, kita pun yang percaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah itu karena darah Yesus, bukan karena kita asal percaya. Ada darah Yesus dalam hidupmu dan hidup saya. Oleh karena itu kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya. Saya banyak mendengar kisah mengharukan. Saya ketemu beberapa pendeta. Saudara, dia didik seseorang, anak itu disekolahkan luar biasa. Semua diatur semua sampai pelayanan. Saya tanya sama ibu bapak pendeta itu, Pak pendeta, anaknya kok luar biasa? Iya, itu anak satu-satunya. Gitu. Jadi saya tidak mau dia biasa saja. Kalau boleh pelayanan, gini-gini. Terus saya tanya, kenapa satu? Satu itu pun ngambil, Pak. Karena kami nggak punya. Gitu loh. Kalau saya nggak punya, bagaimana saya bisa mewariskan iman saya? Yaitu saya mesti mengadopsi seseorang, walaupun bukan anak darah daging saya. Tapi saya sekolahkan dia, terutama saya adopsi dia adalah saya memberikan iman saya. Iman yang saya punya dari Tuhan kepada dia. Walaupun mungkin DNA-nya beda, tapi imannya sama. Itu juga gambaran kita dengan Tuhan. Walaupun kita bukan Tuhan, saudara, tapi kita bukan anak Allah sesungguhnya. Tetapi Tuhan memberikan darahnya, imannya kepada kita. Sehingga kita mewarisi juga sebutan anak-anak Allah. Tapi bagaimana dengan anak-anak Allah? Kalau Matius pasal 5 menuliskan, berbagailah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah tidak mudah.
Anak-anak Allah dimanapun juga harus bisa membawa damai dan berdamai dengan lainnya. Amainya pasti sedikit karena masalahnya banyak, Pak. Sama suami berkelahi, sama istri berkelahi, sama orang tua berkelahi, sama adik berkelahi, sama diri sendiri juga berkelahi. Saudara sudah disebut anak-anak Allah, saudara lupa. Menjadi anak-anak Allah itu berbahagia, tapi membawa damai. Kemanapun jangan lupa bawa damai, damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesus Raja Damai. Kalau Yesus Raja Damai, dimanapun kita ada Yesus di situ sebagai Raja Damai, maka semuanya bagus. Makanya saudara lihat sekarang ini ada juga BOP. BOP tahu enggak BOP? BOP kalau di zaman saya dulu tuh break even point. Break even point maksudnya titik di mana tidak untung, tidak rugi dalam akuntansi. Tapi ini BOP sekarang ini board office. Tahu board office? Yaitu Trump jadi komisarisnya. Jadi ini mengadakan board office, nah ini yang berbahaya. Tidak ada orang yang bisa mendamaikan dunia kecuali Yesus. Apalagi dia sebagai presiden, tapi nanti kalau dia turun jadi presiden, dia tetap sebagai komisaris board office. Dengan keluarga, teman-temannya semua di situ, ada direkturnya semua. Ini pribadi, jadi bukan kenegaraan. Ini sudah menjurus ke arah perorangan yang dikultus individukan. Sebentar lagi akan muncul tokohnya bukan dia. Tokoh yang jadi kultus individu. Sehingga orang mencari dia, dunia mencari dia. Tokoh zaman dulu, bagi orang-orang seperti Trump, siapa lagi? Bill Clinton, Obama, siapa lagi? Bill Gates, itu tokoh zaman dulu itu namanya Epstein. Tahu nggak Epstein? Kalau nggak tahu, pura-pura tahu aja supaya cepat pulangnya. Supaya nanti lihat dari Google. Epstein itu orang kaya sekali, kalau mau ketemu dia, mau artis bisa terkenal. Tapi saudara lihat, dia punya pulau sendiri, punya rumah mewah, semua dia punya semuanya. Dan dia akhirnya mati bunuh diri. Di penjara, dan ternyata ada 3 juta dokumen tentang semua pemimpin, semua orang-orang dunia yang besar-besar. Termasuk orang-orang penting mana saja. Ternyata mereka ini ya buruklah moralnya. Buruk, saudara lihat sendiri, moralnya buruk sekali. Ternyata pemimpin kita, bukan kita yang di dunia ini, termasuk Bill Gates, ternyata buruk moralnya. Tapi kita tidak pernah tahu. Tapi ada satu tokoh yang akan muncul yang lebih hebat dari situ. Kita tidak tahu siapa, tapi kata Benyamin Netanyahu, itu dia berkata bahwa Mesias sudah ada di Israel, tapi belum menampakkan dirinya. Mesias maksudnya, dia kan tidak percaya Yesus. Jadi dia ngomong, Yesus itu nggak diakui Yesus sebagai Mesias. Dia tahu ada Mesias lain, sudah ada di Israel, belum menyatakan dirinya. Nah, ini sudah mulai, saudara, mengerucut semuanya. Sebab itu tanda-tanda seperti ini bukan terjadi 1 tahun, 2 tahun, cepat bukan. Ini perjalanan waktu. Tidak secepat yang saudara pikir, tidak selambat yang saudara pikir. Tapi gereja harus bersiap-siap. Tapi ada gereja berkata begini, ini kan saya dulu juga sama. Saya dulu sama lah teman-teman. Karena saya juga banyak pandangan yang sama. Nanti kalau bait Allah ketika dibangun, baru kita bertobat. Karena berarti antikris muncul. Ini pandangan yang berbahaya. Kenapa? Iya kalau bait Allahnya dibangun. Kalau nggak dibangun, saudara nggak sempat bertobat. Apakah bait Allah ketika bisa dibangun? Saya tidak tahu. Alkitab tidak mencatatkan bahwa bait Allah akan dibangun kembali. Tapi Alkitab mencatatkan bahwa
bait Allah yang ada itu dinubuatkan oleh Yesus runtuh. Dan Yesus berkata, dialah bait Allah sesungguhnya. Jadi kita mesti fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada bait Allah ketiga. Bagi Israel silakan, karena dia memang gak percaya Yesus. Dia memang gak percaya mau apa. Tapi kita tidak perlu memikirkan ada enggak, kita gak perlu memikirkan. Saudara, mungkin tidak ada. Mungkin mau dibangun terus sudah Harmagedon, pengangkatan. Jadi lebih baik hari ini kita harus berjaga-jaga. Loh gimana Pak? Kita tidak menunggu bait Allah ketika dibangun jadi apa tidak. Tapi yang pasti bait Allah itu adalah dirinya Yesus Kristus sendiri. Dan sedang membangun bait Allah. Yesus sedang membangun bait Allah yaitu di dalam dirimu. Amin. Dia sedang membangun bait Allah yang di dalam dirimu dan diri saya. Dan dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal di dalam kamu? Siapa yang membinasakan kamu akan dibinasakan oleh Allah. 1 Korintus 6, 1 Korintus 7 ada semua. Jadi kita harus fokus hari ini. Bangun hubungan dengan Allah sebagai bait Allah yang hidup. Maka ketika itu dia akan membangun baitnya dengan tangannya. Yaitu hidupmu dan hidup saya menjadi rumah Allah. Rumah Allah, rumah Allah. Jadi orang Kristen gak usah pusing yang lain-lain. Karena pengajaran di akhir-akhir ini bisa membingungkan semuanya. Karena itu Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ini untuk tambahan. Saya singkatkan saja. Untuk menjadi anak Allah. Ini saya singkatkan aja. Harus percaya Yesus Kristus. Harus apa? Kedua, untuk disebut anak-anak Allah itu harus membawa berbagai orang yang membawa damai. Untuk disebut anak-anak Allah, yang ketiga harus memberikan dirinya dipimpin oleh roh Allah. 3 ini cukup dulu. Amin. Saya anak Allah. Saya di gereja. Yang kamu, siapa yang sebut kamu anak orang lain? Nggak ada. Karena di gereja disebut anak Allah. Oke, kalau engkau anak Allah, step kedua, tunjukkan anak Allah. Harus tanda ada di dalam tubuhmu, karakter Kristus, yaitu tentang damai. Amin. Oh, orang ini cinta perdamaian. Oke, kalau cinta damai, kita mau tanda ketiga dalam dirimu. Kalau kamu anak Allah sejati, berarti hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh hawa nafsumu, bukan oleh amarahmu. Tepuk tangan dulu Tuhan yang luar biasa. Itulah saudara, jadi jangan mudah-mudah ketemu orang, oh saya anak Allah karena percaya Tuhan. Jelas, karena itu adalah perbuatan Allah sendiri. Tapi kemudian engkau setelah dikerjakan oleh Allah menjadi anak Allah, tunjukkan sebagai anak Allah. Yaitu melalui engkau cinta perdamaian. Dan ketika engkau cinta perdamaian, tunjukkan setiap hidupmu bukan dituntun oleh AI, tapi dituntun oleh Roh Kudus. Baca firman, bacalah. Ya, saudara pengetahuan itu boleh. Tapi untuk rema, untuk masa depanmu, untuk apa jawaban hidupmu, untuk apa saja harus ada kembali kepada firman Allah, Roh Kudus itu ada. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya saudara, yaitu kita melihat Markus tadi 15 ayat yang ke-40 dan 41. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan juga di situ ada banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Yesus dikawal perempuan-perempuan yang laki-laki lari semua. Waktu Yesus mau disalibkan. Waktu Yesus sangat menderita. Yesus ditangkap. Laki-laki hilang. Perempuan yang memberikan support yang membawanya. Gereja ini bukan gereja saya, maksudnya semua gereja. Saudara,
Di dalam kesulitan ketantangan itu, perempuan-perempuan harus memberi support. Bukan soal dana, bukan. Tapi support dalam arti bangkitlah semangatmu. Amin. Bangkitkan semua orang di gereja itu. Jangan gereja itu menjadi gereja yang mati seperti kuburan. Karena perempuan-perempuan datang pergi ke kubur. Waktu dilihat di kubur itu kosong, gak ada Yesus. Itu menunjukkan bahwa kerap kali saudara, gereja itu seperti kuburan. Gak ada Yesus. Yang ada cuma kegiatan. Oleh sebab itu semangat spirit itu harus ada, meledak-ledak. Inspirasi menunjukkan ada. Orang cinta Tuhan yang membawa perdamaian yang dipimpin oleh Roh Allah. Bukan dipimpin oleh amarah, sakit hati, iri hati, dengki. Itulah gereja sesungguhnya. Makanya tahun lalu saya bilang, para perempuan waktunya bangkit. Tahun ini waktunya bangkit. Gereja sedang membutuhkan perempuan-perempuan. Untuk apa? Untuk supaya setiap gereja ini harus kembali bangkit menjadi gereja yang penuh dengan semangat kasih dan damai sejahtera. Tepuk tangannya ini saya tahu karena mau cepat pulang aja. Saya juga mau pulang, mesti kejar pesawat ke Singapura. Mau tidak mau tetap sudah ada firman-Nya lagi nih. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 3, yang terakhir ini poin ketiga ya, tentang peranan perempuan itu. Kita lihat apa. Sebelum Yesus disalibkan. Waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus bangkit, saudara lihat, peranan perempuan ada di sana terus. Sebelum Yesus disalibkan, ini peranannya. Waktu Yesus disalibkan, banyak perempuan di sampingnya menangis, termasuk ibu Yesus. Waktu Yesus dikuburkan dan di kuburan, para perempuan di situ sampai kebangkitan Yesus. Kita lihat dulu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sampai Yudas berkata, buat apa? Barang mahal segini dibuang cuma-cuma. Orang-orang cuma menghitung uang. Tapi perempuan ini lain. Menghargai Yesus lebih dari segalanya. Sehingga Tuhan berkata, biarlah. Dimanapun Injil diberitakan, perempuan ini, maksudnya kisah ini harus ada. Karena dialah yang mempersiapkan kematianku. Amin. Perempuan. Saudara, sebelum Yesus mati, dia nggak disuruh siapa-apa. Saya tahu itu pasti Roh Kudus yang nuntun, walaupun dia tidak tahu. Dia mengambil minyak narwastu yang dia simpan selama puluhan tahun. Dia langsung nggak sungkan-sungkan, dia pecahkan, taruh di rambutnya, dioles di kakinya Yesus. Untuk apa? Untuk meminyaki Yesus menjelang kematiannya. Tapi sekarang Yesus sudah bangkit, saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi banyak gereja dan orang-orang sekitar kita yang sudah tidak punya pengharapan. Imannya sudah hilang. Pengajarannya sudah tidak sesuai lagi. Minyak yang murni, narwastu, yang mahal harganya. Itu kita gak bicara cuma uang. Itu bicara imanmu yang murni. Kasihmu yang suci. Layanilah orang-orang dengan imanmu yang murni, dengan kasihmu yang suci. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kau memberkati kami semua. Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Biar kami sadar hari ini Tuhan, bahwa untuk menjadi anak Allah, kami perlu menerima
kematian-Mu di kayu salib. Dan supaya meneguhkan kami sebagai anak-anak Allah. Kemanapun kami pergi, kami akan membawa perdamaian, damai, bukan pertengkaran. Dan untuk menyatakan bahwa kami adalah anak Allah yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu hidup kami dituntun oleh Roh Kudus, bukan emosi, hawa nafsu, kesombongan kami semuanya. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Tuhan, karena pengorbanan itu menghasilkan satu kemenangan. Engkau yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami, sehingga kami hidup untuk Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, supaya kita sadar bahwa anak-anak Allah itu bukan hanya kami percaya saja. Karena itu diberi kuasa menjadi anak Allah. Tapi untuk menjadi anak Allah. Bukan diberi kuasa, tapi untuk menjadi anak-anak Allah. Melalui satu proses Tuhan. Yaitu kami harus cinta perdamaian dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan terakhir kami berdoa, di tengah-tengah kesulitan dunia ini, Tuhan bangkitkan para perempuan ini, supaya mereka bisa membawa, yaitu iman mereka yang murni, hati mereka yang suci, kasih yang kudus, supaya gereja dipenuhi orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan. Karena kasih-Mu ada di gereja ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap daripada umat-Mu dituntun oleh Roh Allah di dalam setiap hidupnya hari-hari ke depan. Dan kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk di mana engkau kami percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap persembahan daripada umat-Mu di tempat ini. Baik persembahan untuk renovasi gereja, diakonia, perpuluhan. Apapun setiap persembahan itu, biar semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi setiap kehidupan keluarga mereka, anak cucu mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Terutama Tuhan, pelayanan mereka bersama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dekapkanlah kedua tangan-Mu di dada. Sebab untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tetapi Tuhan mengingatkan kita di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang untuk kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar untuk Tuhan, yang membuat hati kita kembali kepada kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, mengajar kita, menguatkan kita, menghibur kita, menginsyafkan kita, serta membawa kita di dalam kebenaran dan kekudusan, dan menjadikan kita saksi-saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari serukan sama-sama.